Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat umur, nikmat sehat, sehingga kita bisa melaksanakan puasa dengan lancar hari ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kelak kita mendapat syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini Ibu diberikan tugas untuk menyampaikan materi tentang saum Ramadan atau puasa Ramadan. Nah, pada bahasan saum Ramadan kali ini, materi akan Ibu fokuskan pada hal-hal yang merusak pahala puasa. Karena ada hal-hal yang membatalkan puasa dan ada hal-hal yang merusak pahala puasa. Kalau mengenai hal-hal yang membatalkan puasa, mungkin kalian sudah paham ya, sudah hafal di luar kepala. Nah, pada materi kali ini yang akan kita bahas adalah hal-hal yang merusak pahala puasa. Puasa kita tetap syah, ya. Puasa kita tetap berjalan dari subuh sampai maghrib. Tapi apa? Kita tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari puasa yang telah kita lakukan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita berpuasa hanya mendapatkan haus dan lapar. Semoga kita terhindar dari hal-hal yang demikian. Dan semoga apa yang Ibu sampaikan ini bermanfaat untuk diri Ibu sendiri dan untuk anak-anakku semua. Mari kita mulai materi hal-hal yang dapat merusak pahala puasa. Nah, hal-hal yang dapat merusak pahala puasa itu ada 5 perkara. Yang pertama yaitu berbohong. Nah, siapa di sini yang suka berbohong? Aduh, jangan sampai ya. Apalagi di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan saja kita tidak diperbolehkan atau tidak dibenarkan berbohong, karena berbohong itu perbuatan yang tidak baik. Apalagi itu dilakukan di bulan puasa. Sebisa mungkin kita menghindarinya. Kemudian perkara yang kedua yaitu bergibah. Nah, apa itu gibah? Kita membicarakan aib orang lain atau kekurangan-kekurangan yang ada pada orang lain. Nah, ini juga tidak boleh. Karena apa? Kita sendiri saja aibnya banyak, kekurangannya banyak. Kenapa harus membahas aib kekurangan-kekurangan orang lain? Nah, itu yang harus kita sadari. Diri kita saja aibnya banyak, kekurangannya banyak. Sebisa mungkin kita tidak usah memikirkan atau tidak usah membicarakan aib orang lain, karena itu akan merusak pahala yang sudah kita kerjakan. Ingat. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan sumpah palsu. Nah, sumpah palsu ini pasti dampaknya akan merugikan orang lain, dan itu tidak boleh dilakukan apalagi di bulan puasa seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, yaitu adalah adu domba. Nah, anak-anakku, adu domba ini bisa kita lakukan dengan, mungkin bisa kita lakukan dengan kata-kata ya. Apalagi kita sekarang berada di zaman teknologi, bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan jari jemari kita, lewat HP, kita bisa mengadu domba semua orang. Nah, awas nih, hati-hati. Jangan sampai kita melakukan adu domba, karena itu akan merusak pahala yang sudah kita kerjakan atau puasa yang sudah kita kerjakan. Jangan sampai ya, ingat itu. Kemudian yang terakhir yaitu melihat sesuatu dengan nafsu. Awas, di sini maksudnya seperti ini, contohnya ya. Melihat sesuatu dengan nafsu. Contoh nih, kalian sambil menunggu beduk maghrib ya, melihat TikTok misalnya. Ayo, siapa yang seperti ini di sini? Atau bahkan mungkin malah ngabuburit ya. Nah, di sepanjang jalan nih banyak hal-hal yang kita lihat. Nah, kalau kita melihat sesuatu itu dengan nafsu, awas, hati-hati. Ini akan merusak pahala atau puasa yang sudah kita kerjakan. Puasa kita tidak akan mendapatkan pahala nantinya dengan kita hanya melihat. Loh Bu,
kan hanya melihat saja. Nah, apalagi melihat dengan nafsu seperti itu. Contoh yang paling mudah nih, tadi kalian melihat TikTok, kemudian tidak sengaja di TikTok itu lewat makanan ya, konten makanan. Aduh, kalian jadi kayaknya enak banget nih nanti kalau buat buka puasa. Nah, ini hati-hati. Dengan seperti itu berarti kalian sudah melihat sesuatu dengan nafsu tadi. Seperti itu maksudnya ya, bukan hal-hal yang lain. Nah, itu tadi yang sudah Ibu jelaskan tentang hal-hal yang merusak pahala puasa. Yang pertama tadi adalah berbohong, kemudian yang kedua gibah, yang ketiga adu domba, yang keempat adalah sumpah palsu, kemudian yang terakhir tadi melihat sesuatu dengan nafsu. Nah, semoga kita bisa terhindar dari hal-hal yang seperti itu, atau sebisa mungkin itu semua tidak kita lakukan, supaya puasa yang kita laksanakan ini tidak hanya mendapat lapar dan haus, dan kita bisa meraih predikat takwa sesuai yang diperintahkan, bahwa tujuan daripada puasa itu untuk supaya kita bertakwa. Dan semoga materi yang Ibu sampaikan tadi bermanfaat, terutama untuk Ibu sendiri dan untuk anak-anakku semua. Terima kasih atas perhatiannya anak-anakku, dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.